Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi madad dawam. Syukru lillahi alal in'am li ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam. Thumma salatu ma'a salam ala khatiril aybi wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh pengurus DKR Masjid Al-Barkah. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah masjid, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam curahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita awali ta'lim kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita memahami hadis-hadis Rasulullah sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyati du'a wal qabul wa li syafaati Rasul Ibnu Hajar al-Asqalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu sholatil jama'ati wal imamah. Bab tentang sholat jamaah dan menjadi imam, ya, tata cara atau kode etik menjadi imam. Ya, ini bab yang sangat penting dalam kajian tentang sholat, karena jamaah itu, ya, adanya syariat jamaah menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah-ibadah yang lain. Ya, adanya sholat berjamaah itu maka Allah mensyariatkan ada azan. Azan itu karena ada jamaah. Kalau nggak ada jamaah ngapain azan? Ada syariat qomat. Kalau tidak ada jamaah nggak ada qomat. Ya, adanya sholat berjamaah maka Allah mensyariatkan orang disuruh membuat masjid. Ya, buat apa membangun masjid kalau nggak ada jamaah? Adanya sholat berjamaah itulah menyebabkan ada azan, ada qomat, ada membangun masjid. Bahkan orang sholat berjamaah itu pahalanya sangat besar sekali, tidak hanya dalam pelaksanaan sholatnya, tidak hanya sholatnya, bahkan datangnya pahalanya sangat banyak. Itu sebabnya orang datang sholat ke masjid ini, ya, ke Masjid Al-Barkah ini, satu dengan yang lain bisa beda-beda. Ada yang perbedaannya dikarenakan karena datangnya mana yang lebih dulu, ya. Yang datang sebelum azan, orang itu cahayanya seperti cahaya matahari. Yang datang saat azan, maka kedatangannya itu diganjar berpahala seperti pahalanya sinar bulan. Yang datang setelah azan, sebelum qomat, maka dia seperti cahaya bintang-bintang. Kalau sudah qomat baru datang, kayak kunang-kunang kali ya. Nah, artinya apa? Beda-beda. Begitu juga dengan tempat tinggalnya kita ini, ya, yang 100 meter dengan 200 meter dari Masjid Al-Barkah, yang 200 meter lebih banyak pahalanya. Karena apa? Karena setiap langkahnya itu 10 kebaikan, setiap langkahnya itu 10 dosanya dihilangkan oleh Allah, setiap langkahnya itu derajatnya dinaikkan oleh Allah 10 derajat. Nah, kalau 200 langkah berapa banyak itu? Itu sebabnya maka ada ulama yang menyatakan kalau mau jalan ke sholat ke masjid, ya, itu jalannya jangan lebar-lebar. Kenapa? Agar langkahnya semakin banyak. Berbeda dengan pulang. Kalau pulang nggak apa-apa, ya.
mau jalan pintas silakan. Tapi kalau perginya sebaiknya memperbanyak langkah. Nanti ada yang nanya, kalau pakai mobil, pakai motor, dapat pahala nggak? Kira-kira dapat pahala nggak? Dihitung apa? Putaran rodanya? Enggak. Ya, tidak dihitung putaran roda. Karena apa? Karena Nabi tidak menyebutkan. Kalau zaman dahulu tentu orang datang ke masjid itu ya mungkin ada yang bawa kendaraan, tapi Nabi nggak menyebutkan ya bahwa setiap langkah binatang yang ditunggangi itu 10 kebaikan, enggak. Tapi setiap langkah orangnya. Artinya berarti apa? Datang ke masjid itu masyan la rokiban, ya, berjalan kaki bukan dengan naik kendaraan. Ya, jadi usahakan datang ke masjid jangan bawa motor. Cuman kalau saya tinggal di Sawangan terus jalan kaki nyampe sini jam berapa? Ya, artinya kalau bisa ya sedapat mungkin ya idealnya kita datang ke masjid itu yaitu sudah dalam kondisi berwudu. Wudunya itu di rumah, wudunya jangan di masjid, karena Nabi itu menyatakan faas baghal wudu tsumma ja'ilal masjid, kemudian dia pergi ke masjid, ya. Jadi wudu dulu, jangan kemudian belum wudu di rumah nanti wudunya di masjid saja. Ya, jadi sebaiknya kemudian jalannya lebih banyak langkah kakinya, karena setiap langkahnya dia mendapatkan pahala. Dan tidak hanya itu, orang yang berjalan menuju ke masjid itu kanan dan kirinya baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan mereka beristighfar untuk orang itu. Lebih menariknya lagi, nanti sampai masjid, kemudian dia sholat, selesai sholat, ya, orang yang berjamaah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat itu turun dan mendoakan orang itu sembari malaikat itu menyatakan, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ya berikan rahmat, berikan kesejahteraan kepada orang itu, warhamhu, dan kasihi orang itu. Artinya orang yang malaikat mendoakan itu sampai dia pulang, keluar dari masjid itu. Keluar dari masjid, baru malaikat berhenti. Jadi kalau masih ada di sini nih, ini lagi malaikat ini, ya, lagi banyak sekali malaikat ini, ya, mendoakan kita yang sholat maghrib berjamaah ini, ya, sampai nanti kita pulang baru selesai malaikat itu berdoa. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah rahmat, ya, berikanlah kesejahteraan kepada orang itu dan kasihi orang itu. Ini makanya ini pahala berjamaah itu luar biasa. Tidak hanya itu, bahkan jamaah itu kalau kita sholat kemudian sholatnya berjamaah pasti diterima oleh Allah. Pasti. Kalau kita sendirian dihitung-hitung teliti oleh Allah. Ini khusyuk apa enggak, sholatnya benar atau enggak, ya, sholatnya sesuai aturan atau enggak. Tapi kalau orang sholat berjamaah, ya, orang sholat berjamaah dianggap khusyuk, makanya pasti diterima. Orang sholat itu belum ada yang bisa pasti diterima kecuali sholat berjamaah. Kalau berjamaah pasti diterima. Sayang di kita itu, ya, banyak orang sholat itu mending sendiri-sendiri. Saya baru tadi dari Tanah Abang itu, ya. Dari Tanah Abang di masjid itu ternyata karena tidak pas waktu sholat berjamaah, ya. Sudah selesai sholat berjamaah, kemudian ada orang sholat, ya, menyusul gitu. Sholatnya sendiri-sendiri semua, ya, sendiri-sendiri. Padahal sholat sendiri itu belum tentu diterima. Tapi kalau orang sholat berjamaah pasti diterima. Meskipun hanya 2 orang, satu jadi makmum, satu jadi imam, itu pasti diterima oleh Allah. Walaupun tentu nanti pahalanya berbeda lagi, ya. Orang jamaah itu kalau diikuti oleh 100 orang dengan 500 orang, yang 500 lebih utama. Ya, yang diikuti semakin banyak orang, semakin utama. Jadi beda-beda tingkatan orang sholat berjamaah itu. Nah, ini jadi sekali lagi mari kita biasakan, ya, sholat berjamaah. Khususnya saya kalau di mana-mana memproklamirkan sholat berjamaah untuk ibu-ibu juga di masjid.
Jangan kemudian mohon maaf, ada ustadz yang sholat perempuan itu lebih utama di rumah, ya, karena Nabi itu menyatakan khairul buyut khairu masajidin nisa buyutahunna. Jadi buyutuhunna, sebaik-baik tempat sholatnya perempuan itu adalah di rumah-rumahnya. Artinya apa? Ini yang kemudian cocok banget bagi kita orang Indonesia. Mohon maaf ibu-ibu khususnya. Wah, kalau begitu ya udah, nggak usah ke masjid, cocok ini. Ya, sebaik-baik sholatnya perempuan itu, masjid yang paling baik itu adalah tempatnya di rumah. Ya udah, kalau gitu nggak usah ke masjid. Ke masjid nanti kalau Idul Fitri, Idul Adha saja. Ini nggak bener ini. Nabi menyatakan bahwa sebaik-baik masjidnya perempuan di dalam rumah, maksudnya sholatnya di rumah itu konteksnya zaman Nabi. Ketika zaman Nabi itu penduduk Madinah itu rumahnya jarang-jarang. Apalagi kalau malam, ya 100 meter baru ada rumah. Bayangkan itu, kalau seandainya perempuan kemudian harus datang ke masjid, disuruh ke masjid malam-malam, apa yang kira-kira yang terjadi? Mungkin banyak perampok, banyak macam-macam lah gangguan. Belum lagi zaman itu memang perempuan banyak yang kemudian menimbulkan fitnah. Ya, menimbulkan fitnah apa? Yaitu dulu kalau perempuan-perempuan keluar rumah itu mereka bersolek, ya, berdandan, pakaiannya ketat. Kemudian nanti misalnya ke masjid, ganggu bapak-bapak yang lagi khusyuk di masjid. Kan orang-orang Arab kalau cakep kan keterlaluan. Ya, hidungnya mancung, kulitnya kulitnya kemerah-merahan. Itu yang menyebabkan Nabi kenapa kemudian Nabi menganjurkan perempuan itu sholatnya di rumah saja. Ya, konteksnya ketika nanti ditakutkan saat perempuan itu kemudian ke masjid nanti menyebabkan fitnah, mengganggu orang lain. Itu sebabnya maka Nabi itu menyatakan la tamna'u, jangan kalian mencegah kalau ada perempuan ke masjid. Ya, idza sta'dzanat ahadakum imra'atuhu falyasta'dzin. Kalau seandainya ada perempuan, istri-istri kalian minta izin kepada kalian untuk datang sholat ke masjid, maka izinkan. Fala tamna'uhunna, jangan kalian melarang mereka. Kalau seandainya sholat di rumah itu lebih baik, tentu Nabi nggak menyuruh laki-laki, suami itu untuk mengizinkan. Udah di masjid, di rumah aja sholatnya, nggak usah ke masjid. Kan akan begitu. Tapi Nabi menyatakan jangan kalian cegah. Itu artinya apa? Berarti dibolehkan. Apalagi idealnya itu kalau suami istri kemudian ngajak istrinya juga ke masjid. Ya, kan biasanya orang dalih bahwa wanita itu nggak usah ke masjid karena nanti akan menimbulkan fitnah dan sebagainya. Iya, itu kalau seandainya benar-benar dipedomani, ya, itu dipedomani dalam keadaan apapun. Kan kita ini enggak, perempuan kondangan boleh, ke mall boleh, ya, enggak dilarang. Giliran ke masjid dilarang. Kenapa? Takut fitnah. Bukannya malah yang takut fitnah itu kalau kondangan. Kondangan itu pakaiannya paling bagus, dandannya 1 jam di cermin itu, ya, baunya wangi. Tapi kalau ke masjid ada yang begitu? Kan enggak, justru malah menimbulkan fitnah itu kalau kondangan, kalau arisan, kalau pergi ke pasar, ke mall, itu yang mestinya lebih menakutkan, itu timbulnya fitnah. Kalau ke masjid rata-rata enggak ada lah, ya, enggak ada takut-takut fitnah itu. Maka ini salah. Jadi jangan membiarkan, itu sebabnya saya termasuk yang setuju, ya, fatwanya ulama-ulama Azhar Kairo itu, ya, mereka memfatwakan bahwa perempuan-perempuan zaman sekarang ini lebih baik sholat di masjid, ya, dibolehkan sholat di masjid daripada mereka kemudian keluar rumah itu ke mall, ya, ke tempat-tempat hiburan. Itu jauh lebih mudorot daripada mereka ke masjid. Kalau ke masjid insya Allah aman, gak akan ada fitnah apa-apa,
ya, apalagi zaman sekarang ya. Zaman dulu itu karena nggak ada lampu, kalau malam bayangin nggak ada lampu penerang lah. Kalau sekarang ya semuanya terang, apalagi satu dengan yang lain itu bisa menjaga diri, itu tentu lebih baik ya. Jadi saya termasuk yang menganjurkan perempuan-perempuan zaman sekarang itu ayo ke masjid, ibu-ibu ramaikan masjid, jangan cuma bapak-bapak doang. Nabi menyatakan keutamaan sholat berjamaah itu tidak hanya bagi laki-laki. Masjid itu juga tidak hanya bagi laki-laki. Ya laki-laki hanya sholat Jumatnya, sholat fardunya juga. Ayo perempuan juga datang di masjid ya. Itu. Baik, kita baca hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi, ya. Salat berjamaah itu lebih utama min salatil fardhi, daripada salat sendirian, bi 27 darajah, dengan selisih 27 derajat, ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Walahuma, di dalam riwayat hadis Imam Bukhari Muslim pula, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi 25 juz'an. Redaksinya bukan bi 27 darajah, tetapi bi 25 juz'an, ya. Lebih utama 25 bagian. Kalau redaksi pertama ya dari Abdullah bin Umar itu dengan 27 derajat selisihnya antara sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Nah, hadis riwayat Abi Hurairah itu selisihnya 25 bagian, ya, juz'an, isyrina juz'an. Wa kadzalil Bukhari an Abi Sa'id, ya, begitu juga Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, redaksinya bi 25 darajah, ya, selisihnya 25 derajat. Nah, jadi sholat sendirian dapat 1, sholat berjamaah dapat 27 atau 25. Kenapa kok ada 27 ada 25? Yang benar yang mana? Yang 27 apa 25? Nabi menyatakan, ya, dari Abi Hurairah 27, tapi dari Abdullah bin Umar 27, dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri 25. Yang benar yang mana ini? Yang benar yang mana? Sholat berjamaah itu 27 apa 25? Yang sering kita dengar 27, ya. Yang 25 jarang kita dengar. Atau baru kali ini dengar. Ya. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yang 27 benar, yang 25 juga benar. Loh, kok bisa dua-duanya benar? Ya, yang 27 itu di dalam sholat jahriyah, sholat yang ada suaranya, sholat maghrib, isya, subuh. Kenapa? Karena dalam sholat jahriyah itu ada lafal amin yang dibaca bersama-sama imam dan makmum. Waladdallin, amin. Imam dan makmum membaca amin itulah maka mendapatkan kebaikan. 1 rakaat amin, 1 rakaat amin, maka yang tadinya 25 ditambah menjadi 27. Sedangkan sholat zuhur dan asar karena tidak ada lafal amin bersama-sama antara imam dan makmum, maka 25, tetap tidak ada tambahan. Jadi tambahan 2 itu adalah membaca aminnya imam dan makmum, maka itu dalam sholat yang jahriyah, sholat yang ada suaranya, maghrib, isya, subuh. Nah itu, ya. Jadi hadis ini dua-duanya benar, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, laqad hamamtu an amura bihatabin, sungguh aku ingin sekali untuk memerintahkan orang-orang mengumpulkan kayu bakar, fayuh tatoba, dan kemudian dikumpulkan kayu bakar itu, summa amura bisolah, kemudian aku perintah kepada seseorang untuk mengimami sholat, untuk melaksanakan sholat, fayu'adzanu laha,
fayu'adzana laha, kemudian diadzankan, artinya diundang orang, dikumandangkan adzan untuk melaksanakan sholat. Tsumma amura rajulan, kemudian aku perintahkan seseorang faya umman nas, untuk menjadi imam bagi orang-orang. Artinya Nabi enggak jadi imam. Jadi setelah azan, Nabi ingin sekali tidak ingin jadi imam. Maksudnya enggak jadi imam Nabi itu, ya. Nabi perintah orang lain untuk jadi imam, ya. Apa? Summa ukhalifu ila rijalin. Kemudian aku ke belakang, maksudnya apa? Aku mendatangi laki-laki la yashhaduna sholata, yang tidak mau datang ke masjid. Artinya tidak mau mendatangi azan tadi itu loh. Ada azan, dia nggak datang. Dia di rumah nonton TV, ngopi, apalagi ngudut. Aku akan datang, aku datangi orang itu. Apa kata Nabi? Fa'uharriku alaihim buyutahum. Dan aku akan bakar rumah orang yang ngudut tadi itu, yang nonton TV. Waktunya qomat, nggak datang ke masjid, nongkrong saja di rumah. Aku akan bakar rumah orang itu, kata Nabi. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau ya'lamu ahaduhum, seandainya mereka, salah satu dari mereka tahu, annahu yajidu arkon, bahwa orang itu mendapati daging saminan yang gemuk, au mirmataini, atau dua daging punggung dan pundak, ya, di binatang itu. Daging yang paling enak itu kan dagingnya paha, pundak dan punggung. Nah, itu paling enak. La syahidal isya, kata Nabi, maka orang itu akan mendatangi untuk melaksanakan sholat isya. Ini hadis yang ngeri-ngeri sedap ini. Nabi itu ngancam, ya, sungguh aku sangat ingin sesekali lah, ya, aku ingin tidak menjadi imam. Aku ingin orang-orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian kayu bakar itu aku akan bawa sembari melihat-lihat orang-orang, siapa laki-laki yang ada di rumah yang tidak mendatangi masjid padahal azan sudah dikumandangkan. Mereka dengar azan tapi tidak mau datang ke masjid, aku akan bakar rumah orang itu. Nabi itu mau bakar itu. Padahal Nabi itu kan orang yang sangat baik, ya. Gak boleh menyakiti orang lain. Tapi giliran untuk berjamaah ini, Nabi maunya itu mau membakar rumah orang itu, ya, yang gak datang ke masjid, ya, dengar azan tapi gak datang ke masjid, sholatnya di rumah saja, aku akan bakar rumahnya itu. Beruntung. Ini cuman keinginan doang Nabi itu, gak pernah dilaksanakan, ya. Makanya tidak ada di dalam riwayat hadis itu ada rumah sahabat yang dibakar oleh Nabi itu. Untungnya enggak, ya. Untungnya enggak dilaksanakan oleh Nabi itu, ya. Kalau seandainya dilaksanakan, wah, bahaya itu. Apalagi zaman sekarang, ya. Orang rumah juga ngontrak, kemudian dibakar, ya, dimarahin sama pemilik rumah. Apalagi yang KPR masih nyicil, 15 tahun belum lunas, dibakar. Nah, beruntungnya Nabi tidak melakukan ini, ya, sehingga di dalam riwayat tidak ada sahabat yang rumahnya dibakar. Kalau seandainya ada, maka akan ada hadis yang berjudul Madinah Lautan Api. Yang ada kan Bandung Lautan Api, ya, nggak ada Madinah Lautan Api. Ya memang sahabat berarti memang semuanya sholat di masjid. Ya enggak, buktinya Nabi itu menyatakan orang munafik itu sangat males sholat isya. Berarti apa? Berarti ada yang nggak sholat itu, ya. Jangankan berjamaah, ada yang nggak sholat. Berarti kemungkinan ya ada. Harusnya dibakar rumahnya. Tetapi untung Nabi itu cuman kepengin doang, ya, kepengin doang. Artinya itu tidak dilaksanakan, itu tidak jadi kenyataan. Jadi ini juga rahmat, ya, kasih sayang Allah, kasih sayang Rasulullah kepada kita, ya. Sampai-sampai kemudian Nabi ingin sekali, ya, beliau tidak jadi imam, beliau menyuruh orang lain yang jadi imam, kemudian beliau mencari laki-laki. Ini disebutkan di sini itu laki-laki, bukan perempuan. Kenapa? Karena memang laki-laki itu sebaiknya sholatnya memang di masjid, ya, tidak di rumah. Berbeda dengan perempuan tadi itu. Kalau perempuan memang boleh di rumah, dibolehkan, ya, di rumah, ya. Tetapi kalau laki-laki sebaiknya di masjid.
Ya, jadi ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah itu sangat-sangat dianjurkan. Nah, dari sini maka para ulama ada yang menyatakan hukumnya sholat berjamaah itu fardu ain. Fardu ain itu artinya apa? Berarti setiap orang wajib sholat itu berjamaah. Kalau tidak sholat berjamaah, berarti sholatnya tidak sah. Ya, nah, itu antara lain yang berpendapat seperti ini itu Ibnu Taimiyah. Ya, Imam Ahmad itu menyatakan sholat berjamaah hukumnya wajib, tapi nggak sampai kemudian nggak sah, nggak. Imam Ahmad itu berpendapat sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Kalau ada orang sholat kok nggak sholat berjamaah, sholat 5 waktu ini, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu, kalau tidak berjamaah, sholatnya sah kalau menurut Imam Ahmad, tapi orang itu berdosa karena tidak berjamaah. Nah, ini. Tapi jumhur ulama, ya, diantaranya Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Imam Syafi'i di dalam qaulnya juga menyatakan yang lain, hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau dalam satu perkampungan sudah ada yang melaksanakan sholat, satu orang melaksanakan sholat bukan satu ya, berarti jamaah harus 2 ya. 2 orang melaksanakan sholat berjamaah, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Ini. Jadi beruntungnya jumhur ulama, mayoritas ulama itu berpandangan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai fardu ain, ya, apalagi menjadi fardu ain dan menjadi syarat sahnya sholat. Ya, Ibnu Taimiyah itu berpandangan syarat sahnya sholat itu harus dilakukan berjamaah. Alasannya apa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah tidak sholat berjamaah. Nabi itu tidak pernah tidak sholat berjamaah, selalu sholat berjamaah terus. Bahkan ketika perang ya, perang berkecamuk, ketika waktunya sholat tetap dilaksanakan sholat berjamaah. Ya, Nabi melaksanakan sholat berjamaah. Termasuk saat Nabi sakit, ya, beliau sholat juga sholat berjamaah. Nanti ada hadisnya ya di belakang. Jadi ada Nabi ketika jatuh sakit yang menyebabkan kemudian beliau wafat itu, ya, ketika itu Nabi menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam, ya. Ketika semua orang sahabat sudah sholat di Masjid Nabawi, Nabi kemudian melihat para sahabat diimami oleh Abu Bakar, Nabi senang sekali. Nabi kemudian menguatkan diri, yang tadinya beliau sakit, beliau kemudian ikut sholat yang awalnya mau ikut menjadi makmumnya Abu Bakar, tetapi Abu Bakar nggak mau, Abu Bakar mundur dan Nabi kemudian menjadi imamnya. Artinya apa? Nabi tidak pernah tidak sholat berjamaah, nggak pernah. Ya, selalu sholat beliau kerjakan itu sholat berjamaah. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain, karena Nabi tidak pernah tidak sholat berjamaah. Tapi jumhur ulama diantaranya Imam Syafi'i, ya, mazhab yang kita pakai yaitu menyatakan sunnah muakkadah. Karena apa? Karena hadis tadi itu, ya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadli bi 27 darajah. Itu menandakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Buktinya apa? Nabi menyatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Nah, kata-kata lebih baik berarti kalau begitu bukan sebuah kewajiban, ya, karena lebih baik daripada sholat sendirian berarti itu hanya sebuah anjuran, itu hanya sunnah, tapi sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat dituntut untuk dikerjakan. Baik, kita lanjutkan. Wa anhu, dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam athqalus sholati 'alal munafiqin, ya, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholatul isya'i wa sholatul fajri, salat isya dan salat subuh, ya. Salat yang paling berat bagi orang munafik salat isya, salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya orang-orang itu tahu pahalanya orang sholat isya dan sholat subuh, la atauhuma walau habuan, maka orang-orang akan mendatangi untuk sholat berjamaah isya dan subuh itu walau habuan, walaupun dengan merangkak. Wah, ini penting hadis ini, ya, bahwa sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya, sholat subuh. Kira-kira munafik itu kita atau enggak?
Kita atau bukan itu? Kita enggak? Yang munafik tadi itu loh, kita atau bukan? Ya? Bukan kita. Kalau kita tidak malas, pastikan bukan kita itu. Kalau sholat isya, sholat subuh, kita nggak males, kita datang ke masjid ini, maka berarti munafik itu bukan kita. Tapi kalau males, apalagi hujan, tadi pagi hujan nggak di sini? Subuh kan hujan ya tadi. Kemudian, di rumah aja deh, males. Munafik itu. Nabi mengatakan, walau habuan, walaupun orang itu merangkak. Maksudnya apa merangkak itu? Orang yang nggak bisa jalan. Ada orang nggak bisa jalan, keselio misalnya gitu, ya, keselio. Kita kalau keselio, datang nggak ke masjid? Nabi menyatakan, seandainya orang itu tahu pahalanya sholat isya, sholat subuh berjamaah, dia datang ke masjid walaupun merangkak, nggak bisa jalan, dia ngesot. Ya, jadi datang untuk ke masjid itu merangkak. Bayangin itu. Artinya apa? Kalau cuman gara-gara hujan dikit, kemudian kita nggak jadi ke masjid, jangan-jangan munafik kita itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini artinya apa? Bahwa sholat isya dan sholat subuh itu dua sholat yang harus benar-benar kita pedomani benar. Ya, oke lah. Kalau zuhur, asar, maghrib barangkali yang kerja, ya, zuhur sibuk kerja, asar masih sibuk kerja, maghrib masih di jalan, ya, isya juga masih di jalan ya. Kadang-kadang isya masih di jalan, ya paling enggak subuh lah, ya, subuh datang masjid, ya, subuh datang masjid, ya. Artinya apa? Ini penting sekali, ya. Di dalam hadis Nabi itu menyatakan orang yang sholat isya berjamaah itu seperti orang yang sholat qiyamul lail separuh malam. Man shallal isya'a bi jama'atin faka'annama qamal laila nisfah. Ya, orang yang sholat isya berjamaah itu seperti orang tahajud separuh malam. Wa man shallal ghadata fi jama'atin, ya, wa man shallal ghadat, ya, siapa yang sholat subuh, ya, sholatul ghadat itu sholat subuh, ya. Siapa yang sholat subuh dengan jamaah faka'annama qamal laila kullah. Maka sama dengan orang tahajud sepanjang malam. Sepanjang malam sholat tahajud itu. Maka dua sholat ini yang paling utama, ya, dilakukan dengan berjamaah, ya. Maka jangan sampai tertinggal, ya, jangan tertinggal, ya. Jangan sampai malas, karena kalau malas, ya, terancam sebagai orang munafik, ya. Kita kalau malas sholat berjamaah, maka, ya, ancamannya sama dengan orang munafik, ya. Jadi dianggap sebagai orang munafik. Baik, kita lanjutkan. Wa anhu, dari Abi Hurairah juga. Qala atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Nah, ini yang menjadi dasar orang sholat jamaah itu wajib, ya. Ini antara lain hadisnya, ya. Atan Nabiyya, ya, mendatangi kepada Nabi rajulun a'ma, orang buta. Orang buta datang kepada Nabi, ya. Orang ini adalah Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Namanya Umar bin Ummi Maktum, ya. Abdullah bin Ummi Maktum atau Umar bin Ummi Maktum, ya. Orang buta yang kemudian diangkat oleh Nabi menjadi muadzin Rasulullah, ya. Dia datang, faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, innahu laisa li qaidun. Ya Rasul, aku ini buta, enggak ada orang yang menuntunku ilal masjidi, menuju masjid. Farakhasalahu. Singkat cerita, orang ini minta agar dibolehkan oleh Nabi untuk tidak sholat ke masjid, ya. Farakhasalahu, Nabi kemudian memberikan keringanan. Ya udah, karena kamu nggak ada yang menuntun ke masjid, kamu buta, kamu boleh sholat di rumah, ya. Kemudian falamma walla, ketika orang ini berpaling dari Nabi, dia mau pulang ke rumah, ya, da'ahu, Nabi memanggilnya. Faqala, Nabi bertanya, hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar azan bis sholati, untuk melaksanakan sholat itu? Kamu dengar azan enggak dari rumahmu itu? Qala, dia menyatakan, na'am, dengar ya Rasul. Nabi kemudian qala, Nabi bersabda, fa'ajib, maka datanglah ke masjid. Enggak jadi dikasih keringanan. Orang buta, bayangin, orang buta, enggak ada yang nuntun ke masjid.
minta keringanan ya Rasul, bolehkan izinkan aku sholatnya di masjid di rumah saja, nggak ke masjid ya Rasul. Nabi tadinya membolehkan, kemudian Nabi nanya, kamu dengar azan? Dengar ya Rasul. Ya kalau begitu nggak jadi diringankan. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa perintah berjamaah ini sesuatu yang sangat penting. Bahkan orang yang buta saja wajib hukumnya untuk datang ke masjid berjamaah. Ini yang dijadikan dalil para ulama bahwa hukum sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Buktinya apa? Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu tidak diberi keringanan oleh Rasul. Nanti ada kisahnya yang luar biasa. Abdullah bin Umi Maktum itu setiap hari dia buta ini, ya. Bayangin zaman dulu orang ya nggak Nabawi masjid itu ya kan tidak seperti zaman sekarang yang sudah terang, yang jalanan mulus jalanan. Dulu kan jalan itu ya namanya kalau hujan ya licin ya. Masih semak belukar. Abdullah bin Umi Maktum tetap datang ke masjid. Sampai suatu saat kemudian Abdullah ini jatuh ya karena nggak ada yang nuntun ya, jalanan licin habis hujan, kemudian jatuh, pelipisnya kena batu berdarah. Malamnya itu beliau meriang, panas dingin, tapi subuhnya tetap datang ke masjid ya. Jadi meskipun meriang dia tetap datang ke masjid. Habis subuh kemudian ada orang mendatangi Abdullah bin Umi Maktum yang buta ini. Wahai Abdullah, aku iba dengan penderitaan yang kamu alami. Kamu buta, pelipismu luka berdarah ya, berdarah luka itu. Maka mulai sekarang saya mau bersedia, ikhlas mau menolongmu. Aku akan menuntunmu dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid 5 waktu. 5 waktu. Aku akan bersedia ya menuntunmu selalu ya setiap hari dalam sholat 5 waktu itu. Maka Abdullah bin Umi Maktum senang sekali. Alhamdulillah dalam kondisi kesusahan ada orang baik hati begini. Ya, sampailah kemudian berhari-hari. Singkat cerita, kemudian Abdullah bin Umi Maktum bertanya kepada orang yang menuntun setiap hari ini. Ya, wahai anak muda, ya, aku mau tahu siapa namamu dan di mana tempat tinggalmu. Kok kamu orang baik, anaknya siapa kamu ini? Ya, kok senantiasa 5 waktu selalu menuntun aku dan ke masjid dan pulang dari masjid. Ya, tapi orang ini tidak mau, ya, tidak mau menunjukkan jati dirinya. Wahai Abdullah, kamu nggak usah perlu tahu siapa aku. Pokoknya aku niat ikhlas. Kamu nggak perlu tahu aku ini keturunan siapa, rumahku di mana, nggak usah tahu. Tapi Abdullah bin Umi Maktum tetap meminta, wahai anak muda, aku mau tunjukkan ya siapa namamu, anak siapa, tempat tinggalmu mana. Akhirnya orang ini nanya, emang kenapa? Kalau engkau sudah tahu siapa namaku, anak siapa aku, tempat tinggalku di mana, apa yang akan kamu kerjakan? Abdullah bin Umi Maktum kemudian menyatakan, aku mau mendoakan kebaikan untukmu kepada Allah karena kamu sudah berbaik. Ya, baik membantu aku ini, aku mau membalas dengan mendoakan kamu agar engkau diberikan rahmat oleh Allah. Orang ini kemudian, wahai Abdullah, ketahuilah ya, belum itu ya. Orang ini masih nggak mau. Tapi Abdullah bin Umi Maktum kemudian mengancam, kalau kamu tidak mau menunjukkan siapa sebenarnya kamu, namamu siapa, aku mulai sekarang tidak mau lagi engkau tuntun ke masjid, pulang atau pergi ke masjid, saya nggak mau lagi. Akhirnya orang ini kemudian mengalah. Baik, wahai Abdullah bin Umi Maktum, ketahuilah aku ini iblis. Kaget Abdullah. Loh, kok bisa? Iya, aku ini iblis. Aku ketika melihat engkau jatuh saat pergi ke masjid itu, kemudian pelipismu berdarah, aku melihat malaikat, ribuan malaikat itu turun dari langit, ya, mengerumuni engkau. Malaikat itu minta ampun, membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah agar dosa-dosamu itu diampuni oleh Allah. Dan akhirnya Allah mengampuni separuh dari dosamu itu. Separuh sudah diampuni oleh Allah karena kamu jatuh itu. Aku tidak mau, kata iblis, aku tidak mau kamu jatuh untuk yang kedua kalinya, yang itu berarti dosamu habis diampuni semua oleh Allah. Aku nggak mau itu, maka aku tuntun kamu.
Ini kurang ajarnya iblis itu ya. Tapi jangan kemudian, wah jangan-jangan saya dituntun iblis ini. Ya, nah itu Abdullah bin Umi Maktum. Tapi hebatnya Abdullah bin Umi Maktum, terserah kamu wahai iblis. Kalau kamu mau masih nuntun aku silahkan. Kamu nggak mau nuntun aku juga nggak apa-apa. Emang gue pikirin gitulah. Ya, akhirnya kemudian iblis ya nggak mau lagi nuntun ya. Kayaknya orang nggak bisa ini digoda itu. Nah itu hebatnya Abdullah bin Umi Maktum. Bahkan Abdullah bin Umi Maktum itu ya nanti setiap nabi meninggalkan kota Madinah ya, Madinah kosong ya, nggak ada pimpinan, maka yang menjadi pengganti Rasulullah memerintah itu Abdullah bin Umi Maktum. Ya, padahal beliau buta, tapi yang diserai mengurusi Madinah ya, mengurusi apapun ya terkait dengan pemerintahan ya, gampangnya yang jadi presiden kalau Nabi lagi perang ya, beliau ikut perang keluar dari kota Madinah ya, yang jadi presidennya itu Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi. Kenapa? Karena Abdullah bin Umi Maktum orang yang sangat kuat memegang sholat berjamaah. Itu sebabnya dulu Umar bin Khattab itu ketika menjadi Amirul Mukminin itu mengangkat gubernur itu fit and proper testnya itu dilihat dia jamaahnya gimana. Kalau jamaahnya kadang-kadang sholat, kadang nggak jamaah, nggak akan jadi gubernur, nggak jadi pejabat tuh, ya, nggak ada yang jadi pejabat. Umar bin Khattab ya, kalau nyari pejabatnya, pokoknya nyari itu orang jamaahnya rajin atau enggak. Kalau nggak rajin, udah nggak usah dipilih. Kalau kita mau kayak Umar bin Khattab juga begitu. Nyari, kalau milih RT, cari yang rajin jamaah. Yang RW, kalau nggak jamaah, nggak usah dipilih. Ya, cari yang rajin. Itu dan itu terbukti ya. Zaman Khalifah Umar bin Khattab, kejayaan umat Islam luar biasa. Ya, kenapa? Karena semua ya aparatur negaranya itu ya, pejabat negaranya itu orang yang rajin sholat berjamaah. Dan yang dipilih memang yang berjamaah ngikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, bayangkan Abdullah bin Umi Maktum orang buta, ya gampangnya itu orang buta bagaimana bisa ngurus negara? Orang buta, tapi karena beliau ini orang yang menjaga luar biasa sholat berjamaah, maka itu yang dipilih oleh Nabi. Nabi nggak peduli dia pinter atau enggak. Yang dicari adalah karena dia memegang sholat berjamaah itu. Ya, itu Abdullah bin Umi Maktum ya, radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu kalau Abdullah bin Umi Maktum datang, itu Nabi Muhammad selalu berdiri. Ya, datang ini Abdullah bin Umi Maktum, Nabi lagi berdiri, Nabi lagi duduk ini. Ada Abdullah bin Umi Maktum datang, Nabi langsung berdiri sambil menyatakan marhaban biman atabani Rabbi. Selamat datang wahai orang yang karena orang itu aku ditegur oleh Allah. Surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu saking hebatnya Abdullah bin Umi Maktum. Nabi sampai disalahkan gara-gara Nabi itu agak acuh dengan Abdullah bin Umi Maktum. Ketika datang Nabi lagi ngomong dengan pejabat-pejabat ya, dengan kepala-kepala suku di Mekah. Abdullah bin Umi Maktum datang itu Nabi nggak segera menyambut dia, ya, maka Nabi ditegur oleh Allah bahwa itu salah. Sampai Nabi menebusnya. Setiap Abdullah bin Umi Maktum datang itu Nabi menghormat, ya, sambil berdiri. Kemudian Nabi menyatakan marhaban, selamat datang biman atabani Rabbi, orang yang karena itu aku ditegur oleh Allah. Nabi menyesali lah gampangnya gitu. Nah ini hebatnya Abdullah bin Umi Maktum. Artinya apa? Meskipun dalam keadaan buta, tidak ada yang bisa menuntun untuk sholat berjamaah ke masjid, Nabi tetap menyuruh dia datang ke masjid. Apalagi kita sehat walafiat, tidak buta, masa kalah? Nah, jangan sampai kalah ya, meskipun sudah tua. Kadang-kadang sekarang kan gitu ya, justru yang tua-tua malah yang rajin ke masjid ya. Jadi yang tua-tua itu malah yang lebih kuat daripada yang muda. Ya, kan banyak itu sekarang kalau subuh itu rata-rata yang datang itu ya, justru yang tua-tua, harusnya yang muda. Masa yang muda yang masih kuat kalah sama yang tua-tua? Ya, jadi
ya yang tua baik ya bagus, tetapi jauh lebih bagus lagi kalau yang muda juga diajak ya ikut ke masjid juga. Cukup ya. Insya Allah kita lanjutkan hadis berikutnya. Syukran ala timamikum, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.